Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Bahkan ada yang dari jauh, teman-teman yang baru datang. Kalau kita boleh ada, kita boleh sampai di tempat ini berkumpul, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sekarang ini kita sudah berada di angkatan yang kelima. Dan puji Tuhan ini boleh ada, ini boleh terjadi, semuanya ini bukan karena kekuatan manusia, tapi ini hanya karena kemurahan Tuhan. Bahkan ini juga adalah bukti kalau Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Jadi sekarang mari kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pujian penyembahan kita. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap hati kami, setiap pribadi kami, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, itu boleh menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku menantikanmu.
lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Kami pandang Engkau Tuhan, dan Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Amin. Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, hanya Engkau Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami, Kau segalanya Tuhan. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Engkaulah rindu kami, Engkaulah Tuhan kami, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan
bawang lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Lawati kami, urapi kami, biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, agar penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kalau begitu mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang paling baik bagi kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Di sini dari banyak daerah dan kita boleh berkumpul di tempat ini. Semua hanya karena Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui lagu ini. Mari kita sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya, tunjuk temannya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang lagi lagu ini dari pertama, lebih semangat lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tunjuk lagi temannya, tunjuk lagi. Dengan tangan bergandengan kasih dalam satu hati, bergandengan tangan dalam terang kasih Tuhan. Oke, sekarang tunjuk temannya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau
memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Jadi sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bawa penyembahan kita sekali lagi di hadapan Tuhan, dan bawa lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita bisa merasakan betul hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kita nyatakan bagaimana kita mengagungkan Tuhan, bagaimana kita meninggikan Dia, sebagaimana Dia adalah seorang Raja, Dia adalah Allah, dan Dia adalah penebus kita yang sejati. Mari kita sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami kagum Tuhan, kami kagum kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, kepada Ibu Debbie, kami persilakan. Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami Tuhan, lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Lebih lagi mari kita angkat tangan untuk menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan di atas segala pujian yang ada di dunia ini. Engkau yang layak Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Lebih lagi saudara, sekali lagi angkat tanganmu, katakan terpujilah Tuhan Yesus. Engkau kami tinggikan Tuhan. Yes Lord Jesus, di atas segala pujian Engkau yang layak Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami tahu hari ini ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami hidup semua karena anugerah-Mu Bapa. Tidak ada satu pun di hidup kami yang bisa kami nikmati kalau bukan karena anugerah Tuhan. Bahkan nafas hidup yang kami hirup hari ini, itu pun juga adalah anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat anak-anak yang sudah Tuhan kirim boleh datang ke tempat ini. Kami tahu kalau bukan Tuhan yang memanggil, maka mereka tidak ada di tempat ini. Kami semua adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Karena itu biar teguhkan panggilan dan pilihan-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya puji Tuhan ya, saya percaya semua anak-anak yang sudah ada di tempat ini, saudara kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, amin. Memang ada masih beberapa yang akan menyusul, yang akan datang nanti hari Senin, ya. Dan saya percaya saudara ya, seperti yang sudah sering kali ya saya saksikan bagaimana sekolah ini ada dari sebuah visi dari Tuhan ya. Karena pada waktu itu saya berdoa, apakah kami akan buka gereja atau bagaimana, karena banyak yang mengusulkan untuk buka gereja, jadi gembala dan lain sebagainya. Tapi ketika saya berdoa, ya Tuhan berbicara lewat firman Tuhan di dalam Lukas 10. Coba kita buka bersama Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana Tuhan Yesus berkata begini saudara. Kemudian daripada itu, ya judul perikopnya Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, baca bersama, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, dan firman ini yang menjadi satu ya visi beban yang Tuhan taruh di hati saya, sehingga saya dan suami mulai bergerak untuk kita bikin sekolah misi ini untuk mencari para penuai-penuai di akhir zaman. Karena saya percaya proyek Tuhan di akhir zaman adalah memanggil orang untuk menjadi penuai. Ya, bukan bangun gereja besar-besaran. Amin. Ya, karena sekarang kita bergerak ya dunia ini saya percaya nggak akan lama lagi melihat tanda-tanda yang telah nyata. Ya, bagaimana sekarang perang ya bangkit bangsa melawan bangsa. Hari-hari ini semua tanda begitu jelas. Ya, dan kita bekerja, Tuhan bilang ya ayo cari para penuai, jadikan mereka pekerja di ladang Tuhan. Dan akhirnya sekolah ini bisa ada, terbangun. Semua itu karena anugerah Tuhan, dan puji Tuhan ini adalah angkatan yang kelima. Ya, angkatan yang kelima. Saya berdoa tidak ada satupun dari kalian yang gugur. Amin. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya, karena dengan berbuat demikian dia berkenan kepada komandannya. Yang sudah datang ke tempat ini jangan ada satupun yang gugur dan pulang. Amin. Ya, jangan biarkan iblis menggagalkan panggilan pilihan kita dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya saudara, tidak semua orang itu mendapat panggilan. Kalau saudara kalian ada di sini dipanggil Tuhan, maka itu sesuatu yang spesial. Amin. Karena kalian dipilih Tuhan. Saya sangat percaya ya bahwa ini semua Tuhan yang kerjakan, sehingga yang datang ke tempat ini pun adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, seperti angkatan-angkatan yang sebelumnya juga kita melihat banyak ya dari latar belakang mereka datang ke sini. Ya, awalnya tujuannya apa, tapi di tempat ini ya saya berdoa pertama kalian semua ketemu Tuhan, ketemu visi Tuhan, dibentuk menjadi misionari. Ya, di sini juga diajarkan banyak pengajar-pengajar yang akan berbicara tentang misi ya, dan bagaimana kita bisa melayani Tuhan di akhir zaman ini. Tapi Yesus berkata tuaian banyak tapi pekerjanya sedikit. Orang mau jadi hamba Tuhan sekarang itu ya mikir,
Karena memang tidak enak saudara. Ya, tetapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dimanapun panggilan kita masing-masing, ya itulah panggilan kita. Ya, jangan punya standar dulu. Saya pengen ada di kota besar, jadi pendeta besar. Ya, itu pun kalau bukan Tuhan yang panggil, tidak bisa. Biar kau mau berusaha kayak apa, nggak bisa. Kita percaya bahwa semua adalah karena Tuhan, dan Dia menempatkan orang itu, Dia tahu. Untuk saudara harus di mana, kemana, itu Tuhan. Pokoknya bagian kita hari ini menyerahkan hidup. Tuhan mau taruh kita di ladang pekerja yang mana, yaitu Tuhan yang menempatkan kita masing-masing di tempat yang tepat, di mana Tuhan tahu kita memang berada di situ. Ya, dan saya percaya kalau kita memang berada di tempatnya Tuhan, ya Tuhan akan memberi kekuatan. Jadi Yesus bilang di akhir zaman pekerja itu sedikit, tetapi tuaiannya banyak. Ya, dan saya berdoa saudara. Ya, kenapa sekolah misi ini ada? Saya ini juga dulu dari sekolah misi yang seperti ini. Tapi ini terlalu bagus. Ya, sekolah misi saya dulu itu cuma rumah bekasnya orang kaya, punya banyak kamar. Jadi kami di sana ditaruh, ya. Tetapi ya tempat tidurnya ya pas-pasan. Bahkan kalau pengen pakai bantal enak, ya harus pakai dus Indomie biar bisa dapat bantal yang enak. Di sini saya pikir lebih dari ya apa yang dulu saya alami. Tidak ada yang pernah menyangka kalau seorang saya sekarang seperti hari ini tuh saya pun tidak pernah berpikir, dan saya nggak pernah bayangkan, nggak pernah punya cita-cita menjadi seperti hari ini. Tapi kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, semua hanya karena Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya bagian kita kejar perkenanan Tuhan, nanti setelah itu Tuhan yang akan bekerja. Jadi dari visi ini kemudian sekolah ini bisa ada. Nah hari ini saudara saya nggak akan panjang lebar. Di sini juga ada Pak Hengki dan Pak Charlie, mereka juga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mengajar, mendidik, ya, dan mereka nanti akan menyampaikan ya pesan-pesan singkat, ya, dan pasti akan memberkati kita semua. Saya undang Pak Hengki boleh sampaikan ya pesan buat anak-anak. Shalom semua. Saya salah satu pengajar dari awal sekolah ini berdiri, dan saya percaya setiap kali tahun itu ada keunikan setiap siswanya. Dan saya percaya apapun saudara dalam panggilan, kalau orang dalam namanya panggilan itu tidak boleh retreat. Retreat itu maksudnya tidak boleh menoleh ke belakang. Kita berkata apapun juga yang kamu lakukan untuk Tuhan dalam panggilan, kalau kau noleh ke belakang, kau gak layak. Nah, sekarang kita lihat satu ayat firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6, 7, dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7, dan 8. Ini ayat lagi memberkati, firman lagi memberkati hati saya minggu-minggu ini. Dan saya percaya biar jadi berkat buat saudara di 2 Timotius pasal 4. Kalau misalnya dari media bisa keluarkan juga boleh, supaya teman-teman yang Bapak Ibu bisa melihat dan membacanya di 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7, dan 8. Demikian firman Tuhan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan. Ini Rasul sebelum meninggal itu dia tulis kitab 2 Timotius, yang dia berkata, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saya paling kagum dengan Rasul ini adalah salah satu Rasul atau tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus yang berkata bahwa waktuku sudah singkat. Setan sudah menunggu di kayu salib untuk menghabisi Tuhan Yesus. Tapi saya perhatikan di tokoh-tokoh Alkitab ini ada tokoh-tokoh Alkitab yang ngerti kapan dia matinya. Dan Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang berani berkata bahwa waktu kematianku sudah dekat. Dia ngerti banget bahwa dia akan pulang. Dia akan pulang ke surga. Sejarah mencatat itu nanti matinya dipenggal. Nah, ini adalah kitab terakhir sebelum Rasul Paulus pulang. Dan kemudian ayat 7, ini ayat penting sekali yang saya ingin bahas buat saudara, terutama para pelayan-pelayan Tuhan yang mau masuk dalam panggilan. Ayat ini penting, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau dibaca dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya bukan pertandingan, tapi memakai kata ini, aku telah bertarung dalam pertarungan iman. Beda ya, orang bertarung di ring tinju sama orang pelari itu beda. Lari itu pertandingan, kalau bertarung itu di ring tinju. MMA itu juga
pertarungan. Jadi berkata ini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan kemudian berkata, tapi juga dia berkata, aku telah bertarung dalam pertarungan iman. Aku telah mencapai garis akhir. Dia sudah selesai. Ini satu-satunya rasul berkata, aku selesai loh. Dan selesainya dia masih hidup, gak mati. Banyak orang tulis, aku telah mengakhiri garis akhir, tapi di karangan bunga kematian. Paulus enggak, aku telah mengakhiri pertandingan, selesai itu betul masih hidup. Di penjara dia. Kemudian dia berkata, aku telah mencapai garis akhir, dan lihat kata, aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadaku. Nah, saudara, saya ingin berkata kepada saudara semua teman-teman di sini, hidup itu pertarungan. Panggilan itu pertarungan. Jangan ngimpi kalau kalian masuk dalam sebuah panggilan, setan akan diam. Dia akan mencoba bagaimana menghentikan setiap panggilan, setiap destiny yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Contoh, pada saat Tuhan Yesus mau lahir, itu yang dibantai anak di bawah umur 2 tahun, itu banyak seluruh Bethlehem. Yang dikejar siapa? Tuhan Yesus. Tapi bukan pribadi Tuhan Yesusnya, tapi apanya? Destiny-nya. Kenapa? Destiny-nya Tuhan Yesus sampai dia bayi-bayi di bawah umur 2 tahun dibunuh semua. Karena kalau ini lahir, kalau ini tetap masih hidup, Tuhan Yesus tetap masih hidup, ini akan jadi penyelamat seluruh dunia. Gitu ya. Pada saat Yusuf dibuang ke sumur, dijual, dibuang ke Mesir, masuk penjara, difitnah sama istri Potifar, setan pakai segala macam cara bagaimana bisa membunuh Yusuf. Yang mau dibunuh bukan cuma Yusufnya, tapi destiny-nya. Kenapa? Karena ini orang akan menyelamatkan Israel dari kelaparan. Karena ini orang akan memberi makan seluruh dunia. Gitu ya. Pada saat Musa lahir, yang mau dibunuh bukan Musanya, tapi apa? Destiny-nya. Kenapa? Karena di balik Musa, ini akan menyelamatkan, mengeluarkan orang Israel 2 juta. Jadi dalam hidupmu hari ini, kalau engkau hari ini masuk ke tempat ini, yang mau dibunuh itu bukan kamunya, destiny-mu. Gitu ya. Jadi kalian harus ngerti bahwa hidup itu pertarungan. I have fought the fight of faith. Aku sedang bertarung dalam pertarungan iman. Saya mau tanya, kamu lihat MMA? MMA betul ya namanya Pak ya? Yang gebuk-gebukan itu MMA ya? Pernah nggak lihat orang bermain MMA cuma 3 ronde atau orang main tinju lah, bahasa paling gampang lah tinju. Pernah nggak lihat pemain tinju 12 round nggak ada luka? Nggak ada. Semua berdarah-darah. Entah kamu jadi pemenangnya, musuhmu kanvas KO, tapi saudara sebagai pemenangnya pun ini berdarah semua. Paulus berkata apa? Aku dalam pertarungan iman. Berarti kalau bertarung pasti ada luka. Pasti berdarah-darah. Pasti ada bekas. Betul ya? Memar kayak apa kayak, sakitilah, fitnah lah. Tuhan Yesus difitnah sebelum naik ke atas kayu salib. Tuhan Yesus disangkal sama Petrus sebelum naik ke atas kayu salib. Petrus sampai nyumpah-nyumpah 3 kali nggak kenal. Sumpah aku nggak kenal Yesus. Padahal itu murid yang disiapkan jadi pemimpin. Itu luka nggak? Luka buat Tuhan Yesus. Dikebukin Tuhan Yesus, dicambukin sampai memar badannya. Kemudian dipakul kedua tangan dan kakinya, ditusuk lambungnya, semua luka. Kita dalam pertarungan iman. Dan Paulus berkata, dan aku memelihara iman. Artinya apa? Banyak orang Kristen imannya gugur. Kalian masuk ke tempat ini, jaga imanmu. Jangan sampai gugur tengah jalan. Kalau sudah mulai, harus akhiri. Jangan memulai di tengah jalan gugur. Kenapa Pak? Ini pertarungan ini. Ini ya. Kita dalam pertarungan iman, difitnah, bangun lagi. Ditusuk dari belakang Pak, saya dikhianati, bangun lagi. Berapa kali tusuk? 70 kali 7 ngampuni, 70 kali ampuni saudaramu. 490 kali dalam waktu 1 hari harus bisa mengampuni. Paulus berkata, darah sudah aku persembahkan. Ini bukan kasih persembahan duit loh. Persembahannya darah Paulus. Kematianku sudah dekat. Aku sudah mengakhiri garis akhir. Dan mahkota sudah disiapkan. Ini rasul hebat.
Ini isinya ya penuh dengan namanya tanda-tanda milik Kristus. Luka-lukanya itu banyak. Nanti di surga, saya paling suka kata-kata ini. Di surga nanti ada satu pribadi yang tubuhnya tidak dirubah jadi tubuh kemuliaan. Nanti kita kalau surga itu berubah jadi pakai tubuh kemuliaan semua. Satu-satu pribadi manusia nanti yang tubuhnya tidak akan memakai tubuh kemuliaan, tapi tanda lukanya nggak hilang. Itu cuma Tuhan Yesus. Ini loh lubang. Bukti bahwa aku bertarung dalam pertarungan iman dan aku menang. Buat apa Pak? Tetap ada lubangnya supaya bukti bahwa aku ini pertarungan dalam pertarungan iman dan aku menang untuk kalian semua. Kaki ini kaki lihat kakiku lubang. Ini lambung lubang. Itu hanya Tuhan Yesus. Hari ini kalau engkau mengalami luka dalam sebuah pertarungan biasa. Yang tidak biasa apa? Kalau kamu menyerah. Kalau kamu tidak pernah menyerah, Tuhan akan tetap menanti saudara di depan. Terus jalan. Walaupun berdarah-darah Tuhan, walaupun berdarah-darah. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah luka. Seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti dan menyerah. Amin. Saya berdoa ini jadi sebuah motivasi buat kalian. Nanti dulu orang berkata tanda luka itu adalah sesuatu yang memalukan Pak. Enggak. Di surga tanda luka karena milik Kristus itu kebanggaan. Jadi permata. Lihat nih lubang tanganku, nih lihat lubang kakiku, ini lo lihat lubang lambungku. Pak saya difitnah, luka. Saya tetap mengampuni Pak, saya tetap mengampuni. Ini tanda jadi sebuah kebanggaan. Bukan jadi aib, tapi kebanggaan. Kenapa? Karena ini adalah tanda-tanda milik Kristus. Dalam hidup kita sama. Dalam pertarungan iman tidak mungkin gak luka, tapi engkau harus menyelesaikan sampai garis akhir. Amin. Saya berdoa ini jadi motivasi. Dan ini jadi berkat buat saudara. Amin. Kak Charlie silakan. Shalom. Saudara-saudara, Anda di sini dari banyak latar belakang, betul? Dari kecil mungkin ada yang Kristen, dewasa Kristen, lahir baru Kristen, atau makan dari tempat lain Kristen. Anda sudah dapat banyak informasi dari yang dulu. Di tempat ini, apa yang dulu Anda terima, kosongkan dirimu. Amin. Alkitab menulis bagus, saudara. Bahwa kirbat anggur yang baru tidak bisa masuk kemana? Tempat yang lama. Kenapa? Karena ketika anggur baru ini masuk, dan anggur baru itu akan mengalami yang namanya fermentasi, penggelembungan, saudara. Proses fermentasi itu tidak bisa jadi sekali, butuh waktu. Ketika saudara di sini masuk menerima hal yang baru, hal-hal yang dulu tidak pernah saudara dengar. Seperti Maria berkata bagus, dan aku menerimanya dalam hati. Kalau terjadi pertengkaran dalam hatimu, teduhkan, saudara. Amin. Saya tadi coba belajar. Kenapa menyebabkan pecah itu? Karena kerasnya itu. Saya berdoa di sini Anda mengalami pembaharuan itu. Anggur baru itu disimpan di tempatmu, akan keluar dan dinikmati banyak orang. Anggurnya enggak dinikmati kamu, orang lain akan menikmati di dalam dirimu. Dan saudara harus melepaskan yang lama. Amin. Alkitab, Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat 2 berkata, mengalami pembaharuan budi, bukan pembaharuan roh, budi. Beda antara budi dan roh. Tulisannya aja udah beda, satu budi, satu roh. Ya kan? Beda. Dan pembaharuan itu tidak bisa sekali. Terus, sampai kapan? Sampai Anda meninggal. Sebelum Anda meninggal, jangan pernah menyerah. Saya mau kasih satu kesaksian, saudara. Dulu saya mengikuti acara seperti Anda begini, sekolah. Namanya TSA, The School of Act. Saya angkatan pertama, saudara. Masih muda. Saya putus di tengah jalan. Mungkin acara 6 bulan ya. 6 bulan, di bulan ketiga saya melarikan diri. Jadi apa Pak? Saudara, di luar sana itu susah.
Harusnya saya menebus 6 bulan, saya tebus 7 tahun, saudara. Pulang jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Tadi Pak Engki cerita, penuh luka, tanda, di mana kita tahu bahwa di rumah Bapa kita di surga itu banyak makanan. Amin. Selesaikan. Di sini saudara banyak mentor nih hari-hari ini. Nanti kalau saudara kalau saya ngomong ada masalah, ada apa, ada percintaan, ngomong sama mentor-mentormu. Ya kan? Pasti karena ada di sini ada seneng-senengan kan? Siapa yang di sini single? Hah? Semua single atau semua sudah bersuami atau beristri? Single laki-laki. Lah ya Mbak ditanyain single. Ini ada cecak, ada cecak. Kalau ada saudara percintaan, ngomong sama mentormu. Ya, jangan lari bareng. Saudara akan menebusnya dengan luka-luka. Amin. Puji Tuhan, saya pulang ada yang mau terima, saudara. Kalau nggak mau terima di mana Pak? Di sampah. Ada yang mau berterima. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan di tempat ini. Amin. Lepaskan semua. Dan saudara akan melihat pengembangan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pak Daniel. Shalom. Ya, selamat datang murid-murid baru angkatan kelima ini. Terima kasih Anda dipilih, bukan hanya dipilih secara fisik tapi dipilih secara rohani dari Tuhan untuk saudara datang di tempat ini. Ingat tadi Ibu Debbie mengatakan visi dari sekolah misi ini adalah tuaian banyak tapi pengerjanya sedikit. Nah, saudara adalah golongan termasuk yang terpilih untuk menjadi penuai itu. Disyukuri bahwa Tuhan memilih saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kemarin dalam perjalanan kami pergi ke perjalanan holiday dan juga masih ada rohaninya. Karena di pesawat terlalu lama, sekitar 4 jam terus 8 jam. Waktu 8 jam itu saya bingung mau ngapain. Terus kemudian saya lihat satu film ya. Satu film yang menurut saya ini filmnya agak aneh ya. Karena gini, filmnya judulnya kalau saya buka di sini filmnya ini. Tentang filmnya The Long Walk, perjalanan jauh. Saya pikir ini apa, film bikin menarik saya karena gambarnya itu cuma kaki tok gitu, kaki jalan. Saya tonton karena nggak ada kegiatan, saya tonton di pesawat, saya tonton. Jadi itu film itu gini, ceritanya tentang kontes jalan kaki. Ini saya dikit ya, gambar dikit. Kontes jalan kaki mematikan di Amerika. Dipilihlah 50 remaja, kemudian dari semua remaja, kemudian dipilihlah remaja. Orang itu dipilih, wah seneng, yes aku dipilih, akan jadi juara, akan jadi pemenang. Oke, begitu dipilih semua, begitu dibawa di satu kayak hutan, kemudian komandannya ngomong gini, kalian harus jalan minimal 3 mil per jam. Saya pikir 3 mil per jam, saya buka-buka di Google, 3 mil per jam itu jadi 1 menit harus jalan 120 langkah. Berarti artinya cepat sekali. Saya gini, ini apa sih, film apa sih? Begitu mereka bingung, 3 mil per jam. Akhirnya mulai jalan. Ternyata bukan hanya jalan, di belakangnya itu ada pasukan tentara yang siap nembak. Saya bilang ini film aneh ya. Akhirnya mereka mulai jalan. Begitu perjalanan 1 mil, 2 mil, sampai mereka awalnya masih senang-senang karena dia mau dapat hadiah, tiba-tiba keringat mulai keluar. Enggak dikasih minum, enggak dikasih apa, jalan bermil-mil, tiba-tiba ada yang kakinya kram. Kakinya kram, dia bercanda terus tiba-tiba kakinya kram. Waktu kakinya kram ketinggalan jalan melambat, ditembak mati, dar. Film ngeri banget ini. 1 mati. Jalan lagi bercanda, kemudian kepleset jatuh. Ketinggalan ditembak lagi, singkat cerita sampai kurang lebih 15 mil atau 20 mil, tinggal 4 orang dan itu mati semua, akhirnya semua tinggal 2 orang itu
orang hitam sama orang putih. Yang dia fisiknya masih kuat tapi sudah hancur-hancuran. Maaf ini sampai mau buang itu kan berhari-hari maratonnya. Sampai buang itu nggak boleh. Pokoknya buang di situ semua, buang air, buang ini semua. Begitu 2 orang terakhir, dia sahabatan di situ. Dia ngobrol terus. Kemudian dia ternyata terpilihnya hanya 1. Jadi antara 2 itu siapa yang mau menang? Menangnya itu sampai kapan? Sampai kuat orang itu. Jadi akhirnya salah satu dari mereka mengorbankan dirinya. Dia mundur, kemudian jatuh, ditembaklah mati. Akhirnya temannya lihat nangis dan dia menjadi pemenang. Tapi pemenang waktu itu nggak ada pemenang yang wow, nggak. Tiba-tiba situasi gelap dan film itu selesai. Saya bilang ini film aneh ya. Tapi saya renung-renungkan dalam kehidupan rohani kita seperti itu saudara. Yang tadi dikatakan Pak Hengki tadi, berlari sampai menjadi pemenang itu yang Paulus katakan itu, saya gambarkan itu kehidupan rohani kita itu, perjalanan dalam panggilan pelayanan kita itu demikian. Ini kalau saudara melambat mati. Kalau saudara sakit, tadi dikatakan kita bertempur harus sakit, walaupun kita menang tetap sakit. Dia sakit semuanya itu pada ngalami luka, pernah jatuh semua, sampai yang pemenangnya itu pernah jatuh sampai hancur-hancuran, tapi dia tetap terus fokus terus. Film ini sangat memberkati saya luar biasa gini. Ini gambaran kita sebagai orang Kristen. Saat kita jatuh, jangan sampai kita terlena tentang jatuh itu. Saat kita mengalami sakit, yang tadi sakit mungkin difitnah, jangan kita terus di kubangan sakit hati itu terus. Tapi jalanlah terus fokus. Dan saya diingatkan satu hal yang penting sekali buat saya. Karena ini tadi juga Pak Charlie ngomong ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya ingat saudara waktu dipilih di tempat ini, yang pertama, jadikanlah saudara bejana. Bejana yang siap dibentuk. Mungkin bejana kemarin mungkin saudara mengalami hal-hal yang buruk dan sebagainya. Tuhan itu tukang periuknya. Siapkan dirimu menjadi bejana. Siapkan menjadi bejana itu apa saudara? Penyerahan diri total. Kalau saudara untuk bisa menjadi bejana yang bagus, bejana yang mulia, bejana yang siap untuk nanti untuk menjadi alatnya Tuhan, saudara menyerahkan diri total kepada Tuhan. Saya sedikit flashback tentang bejana. Untuk bisa menjadi bejana yang mulia ada 5 ya saudara, yang saya singkat aja. Enggak lama Bu, cuman 5 aja. Istri saya sudah kode ya. Oke, yang pertama adalah pemilihan dan pembersihan tanah. Jadi Bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini 25 orang ya, nanti hari Senin datang lagi 25 orang. Saudara adalah orang yang dipilih. Dan yang kedua, setelah dipilih saudara di tempat ini akan dibersihkan tanah saudara. Dibersihkan dari apa? Kerikil-kerikil. Sebelum masuk jadikan, kalau saudara pengen menjadi bejana yang mulia, kerikil-kerikil itu disingkirkan semua dulu. Tanah yang dipilih itu tanah yang baik. Baru dikerjakan. Kemudian yang kedua apa? Mengalami yang namanya pengulenan. Pengulenan itu maksudnya diaduk. Bayangkan hidup saudara harus siap, hati saudara menjadi bejana yang bagus, kerikil disingkirkan, habis itu diaduk, mungkin dibanting-banting ya. Dibanting itu sakit nggak? Sakit. Saudara akan mengalami di sini pergesekan, saudara akan mengalami pembentukan, dibanting-banting. Kemudian yang ketiga yaitu dipusatkan atau difokuskan. Waktu saudara setelah dibanting-banting tanah itu, waktu mau menjadi bejana itu ditaruh di satu kayak alat yang untuk menjadikan saudara diputar-putar dan itu harus fokus. Saudara posisinya harus di tengah. Artinya apa? Tidak bisa di pinggir. Kalau goyang-goyang pinggir ke kanan ke kiri, saudara nggak jadi. Harus fokus di tengah. Kemudian yang terakhir begitu sudah jadi dibentuk jadi bejana, wah kelihatannya udah mulai bagus. Belum selesai. Saudara akan dibakar. Dibakar dulu dalam bakar. Kemudian saudara akan menjadi bejana yang indah dan kuat. Jadikanlah dirimu bejana yang indah di hadapan Tuhan, siap untuk dibentuk. Amin. Dan ini satu berita sukacita juga, nanti saudara akan masuk ke dalam satu penjara rohani. Penjara rohani. Saudara akan mengikuti disiplin,
Saudara akan mengikuti yang mungkin di rumah nggak pernah bersih-bersih, di sini harus bersih-bersih. Yang di rumah mungkin jam paginya kenapa harus 4:30, kenapa harus ini. Nah nanti ada beberapa staf dan mereka, saudara diajar untuk penundukan diri, saudara diajar untuk disiplin, saudara diajar untuk selalu membaca firman Tuhan. Semuanya 6 bulan hadapilah dengan sukacita. Amin. Dan nanti saudara akan menghadapi kenapa ini kamarnya kita nggak pakai skat, jadi saudara langsung barak di situ supaya saudara bersinggungan dengan yang lain. Tujuannya itu. Jadi yang satu ngorok, saudara, aduh kok ngorok, ya kamu harus hadapi yang ngorok. Ya kan, saudara yang mungkin nggak terlalu bersih, bahasanya Jawa itu kemproh, saudara akan ketemu yang bersih, itu akan gimana? Nanti saudara akan bersinggungan dengan itu. Dan yang mungkin maaf, ada yang nggak pernah mandi, ini kan dingin kan. Nah nanti saudara akan menghadapi yang sering mandi, saudara akan bergontok-gontok, bukan gontok-gontokan ya, akan saling menajamkan. Dan disinilah tempatnya saudara hadapi, dan saya rindu dari yang semua yang datang, bahkan nanti hari Senin ada datang beberapa orang lagi. Saya rindu saudara menjadi pemenang sampai akhir. Jangan sampai ada yang gugur di tengah jalan. Saya minta murid-murid di tempat ini yang angkatan 5, tidak ada yang gugur. Katakan, tidak ada yang gugur. Tidak ada yang gugur. Amin. Yuk kita berdoa. Mari saya undang Ibu Dewi. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Kita mau doa, dan tadi sudah banyak ya pesan-pesan yang disampaikan. Satu, yang nanti masuk kelas banyak pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Cuma di hari ini cuma satu aja, tentukan hari ini pilihan Anda, jangan gugur di tengah jalan. Itu aja ya, pokoknya tetapkan di hati apapun yang terjadi, saya tuh enggak gugur di tengah jalan, tapi saya mau sungguh-sungguh sampai selesai di garis akhir. Amin saudara. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur mengiringmu seumur hidupku. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk lebih lagi saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, rencanaku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Ini bejana-Mu. Pakai hidup kami Tuhan.
kami kemenangan iman sampai menyelesaikan pertandingan di garis akhir. Kekuatan-Mu, penyertaan-Mu ada bagi kami. Terima kasih bahwa kami di hari-hari terakhir ini Tuhan terus berjalan bersama dengan Tuhan, bergerak di dalam pergerakannya Tuhan. Bawa kami Yesus, pakai kami Tuhan, bawa kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hidup kami Yesus. Sekalipun ada tantangan di depan kami, ada masalah di depan kami, kami mau berkata kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Sekalipun gunung itu tidak berpindah Tuhan, tapi kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau bersampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terindah. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu yang tak pernah berubah. Iman yang aku pegang, amin Tuhan. Padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, amin, yes Lord, tak mengapa asal Kau bersampingku. Walaupun masalahku masih ada, yes Lord, tetap percaya rencana Tuhan itu terindah. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu yang tak pernah berubah. Iman yang aku pegang Tuhan, yes Lord, padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi saudara, biar ini meneguhkan panggilan kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Engkau tetap di sampingku Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah bagi hidup kami. Pribadi-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia, yang setia. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
kasihku. Walaupun masalahku masih ada, masalahku masih, tetap percaya rencanamu itu yang terindah. Yes Lord, pribadimu yang tak pernah berubah Tuhan, berubah iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Ini yang kami pegang Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu yang terindah bagi hidup kami. Sekalipun dunia menawarkan banyak rencana, tapi rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah bagi hidup kami. Sampai di garis akhir kami mau setia kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Kuatkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, terutama buat para siswa yang ada. Tidak ada satupun yang akan mundur, sebab tangan Tuhan menopang kami. Kami serahkan untuk pembelajaran selama 6 bulan ke depan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, mengurapi, bahkan mencukupkan segalanya. Karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh ada di tempat ini semua karena penyertaan Tuhan. Dengan cara yang ajaib Engkau mengirim Tuhan anak-anak ini untuk mereka menjadi penuai-penuai. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan juga memberkati para dosen yang akan mengajar di waktu-waktu ke depan. Para staf, kami serahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi setiap juga jemaat yang hadir, yang mendukung Tuhan untuk acara ini, kami percaya semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.